Halo Sigma, berikut kita akan memberikan beberapa contoh untuk menentukan limit pada suatu titik. Contoh yang paling mudah dulu kita berikan, misalkan tentukan limit X menuju 0 sama dengan 1/X. Jadi kita langsung substitusi saja ya. Jadi kalau dia 1/X berarti dia 1/0. Nah, sekarang ini 1/0 ini harus kita selidiki lewat titik-titik di dekat 0 itu ya. Makanya kita buatkan tabel supaya lebih mudah ya. Ini saya hitung dengan program Excel ya. Jadi kalau dia mendekati 0 dari sebelah kiri, nah seperti ini dia. Terus mendekati 0 dari sebelah kanan, seperti ini dia ya. Nah, di sini buat barisnya dulu ya. Di sini X, ini 1, 1 ini diambil dari ini ya. Nah, ini 1, X-nya ini adalah di sini X-nya. Nah, jadi 1 sini konstan ini 1 ya. Kalau di sini misalnya ada soal sini 5/X ya, di sini 5 semua. Nah, sekarang di sini X-nya ini adalah dari ini. X mendekati 0 dari ruas kiri ya. Jadi ini 0,2 ini sama ini. Ini sama ya. Nah, ini sama-sama. Ini juga sama. Ini semakin kecil ya, makanya dia 10 pangkat minus 4 ya. Jadi ini adalah 0,0001 nah, gitu ya. Ini minus ya. Nah, sedangkan ini plus ini 0,0001. Setelah itu di sini kan 1/X ya. Jadi 1/X ini 1/X. 1 dibagi min 0,2. Ini dapatlah 5 gitu ya. 1 dibagi min 0,1 dapat min 10. Ini saya pakai Excel ya. Jadi kalau mau pakai kalkulator juga bisa ya. Kalau mau lihat rumusnya ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya ya. Untuk yang 5 perhatikan rumusnya D3 dibagi D14. Jadi ini D3-nya, ini D14. Yang sebelah sini D13 bagi 14. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan di sini min 1000, ini min 10.000. Jadi ini min 10.000 ya. Sedangkan di ruas kanan ini dari 5, 10, 1000, 10.000. Nah, ini semakin besar. Di sini semakin besar positif ya. Yang sebelah sini ini semakin besar negatif. Nah, kalau ini tidak ketemu pada suatu titik, berarti nanti ini jawabannya limit ini adalah dia tidak memiliki limit ya. Jadi sini adalah no limit. Oke. Atau artinya dia tidak memiliki limit. Tidak ada nilai ya. Nah, tulis tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Ya. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lihat contoh 2 ya. Contoh 2, limit X menuju 0 cos X. Ya, kita substitusi saja ya. Jadi cos X-nya diganti 0 ya. Nah, cos 0 berapa? 1. Nah, berarti 1 lah jawabannya. Jadi kalau jawabannya sudah suatu angka ya berarti itulah jawabannya. Tapi kalau jawabannya masih 0/0 atau 1/0, nah, berarti jawabannya masih tersembunyi ya. Kita harus masih selidiki. Nah, sekarang coba kita selidiki ini ya. Kita perhatikan ya. Ini kita pakai radian ini ya. Jadi X-nya ini minus 0,2, minus 0,1, minus 0,001, minus 0,0001, akhirnya 0. Ini dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan. Ini dari sebelah kanan, ini dari sebelah kiri ya. Sekarang cos 0 masukkan saja ya. Coba berarti ini. Ini cos E14 ya. Ini lihat rumusnya ini. Cos E14. Bagi kalian yang tidak punya laptop ya bisa pakai kalkulator ya. Nah, tapi ini radian ya. Perhatikan radian. Nah, kenapa radian? Coba misalnya saya kasih masuk cos 60 ya. Ingat cos 60 kan setengah ya. Apakah ini setengah? Nah, bukan ya. Berarti dia radian ya. Nah, makanya ini saya ganti lagi menjadi 0,2 ya. Itu untuk mengetes saja apakah dia radian ataukah dia degree, derajat ya.
Jadi minus 0,2 ini 0,9 nilainya. Minus 0,1, nah, di sini mendekati 1 ya. Coba perhatikan ini mendekati 1. Dari sebelah kanan juga mendekati 1. Nah, karena dia mendekati 1, berarti nilai limitnya ini pasti 1 ya. Jadi dia mendekati 1, berarti nilai limitnya 1. Jadi jawabannya ini 1 gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau dapat soal ya substitusi langsung saja ya. Kalau sudah disubstitusi, perhatikan jawabannya. Kalau dia 0 per 0, nah, berarti ini tunggu dulu ya. Nah, atau dia 1 per 0, nah, ini hati-hati, tunggu dulu. Diselidiki baik-baik dulu ya. Oke, begitu yang nomor 2 ya. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 3 ya. Limit X menuju 0, sin X tambah cos X per tan X. Nah, oke. Substitusi saja langsung ya. Jadi sin 0, X-nya diganti ya. Ditambah cos 0, ya. Dibagi dengan tan 0. Oke. Sin 0 berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. Tan 0 berapa? 0. Nah, berarti ini 1 per 0. Nah, ingat ini bentuk tak tentu ini. Ini bentuk yang tidak terdefinisi kalau dalam matematika ya. Jadi hati-hati. Makanya kita buatkan tabel ya. Nah, sekarang kita lihat buat tabelnya. Untuk membuat tabel supaya mudah, perhatikan ini sin X. Nah, ini sin X-nya, ini sin X. Yang ini cos X. Nah, ini cos X. Nah, ini 1 tambah 2, maksudnya ini sin X tambah cos X. Jadi 1 tambah 2 sin X tambah cos X. Ini yang ketiga tan X. Ya. Nah, yang di bawah ini sin X tambah cos X, maksudnya 1 tambah 2 nilainya, nanti dibagi bagian ketiga ini. Ini bagian ketiga ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sin X. X-nya ini ya, X-nya ini semua ini. Nah, kayak tadi. Nah, diganti. Ini dengan Excel ya, langsung dapat ini nilai sinnya, ini nilai cosnya. Nah, setelah itu ini dijumlah ya, 1 tambah 2. Jadi yang ini dijumlah, dapatlah ini nilai. Ya kan? Nah, ini juga begitu. Sin min 0,1 ini. Nah, sin 0,1 ini ya. Nah, dapatlah semua nilai nanti dijumlah. Nah, ini tannya juga begitu, cari. Tan min 0,2 dapat. Tan min 0,1 dapat. Nah, buat ini lagi dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan untuk mengecek ini X mendekati 0 ya. Nah, sudah dapat ini semua. Yang ini dibagi ya. Nilai ini dibagi dengan ini. Jadi nilai yang ini dibagi dengan nilai ini. Nah, dapatlah ini. Sekarang perhatikan jawaban. Sini jawabannya min 3, min 8, min 999, min 999. Berarti ini semakin besar negatif. Ya kan? Ini perhatikan ini. Nah, ini semakin besar positif. Jadi kalau di grafiknya begini, dia semakin kecil negatif. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dari kiri ke kanan, ini 0 ya. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Ini dari kanan ke kiri semakin besar. Nah, lihat. Mereka tidak ketemu pada suatu titik. Nah, berarti ini jawabannya adalah no limit. Nah, itu ya. Maksudnya dia tidak memiliki nilai limit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lihat berikutnya contoh yang keempat ya. Limit X menuju 0, sin X per X. Ya, substitusi saja langsung. Sin 0 dibagi 0. Oke, sekarang lihat. Sin 0 itu berapa? Ya 0. Ini 0 per 0. Ah, kalau 0 per 0 hati-hati ya. Makanya kita selidiki titik-titik yang mendekati 0 ya. Sekarang lihat ini. Ini X-nya, ini 0-nya. Kita dekati dari kiri, kita dekati dari kanan. Oke. Nah, ini 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 semakin mendekati 0. Ini dari 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,01, 0,01 semakin mendekati 0. Nah, sekarang lihat sin X. Nah, ini sin X. Ini masukkan ke sini ya. X-nya diganti 0,4, X-nya diganti 0,3. Inilah nilainya gitu ya. Ini pakai kalkulator ya. Nah, sekarang X-nya ini yang di bawah tetap sama yang di atas ya. X ini sama dengan ini.
Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, baru dibagi 1 dan 2, yang ini di atas dibagi yang di bawah. Nah, yang ini yang di atas dibagi yang di bawah. Nah, dapatlah ini hasilnya, coba perhatikan. 0,973, 0,98, 0,99, 0,998, 0,99999, 0,99999. Nah, ini bagaimana? Nah, ternyata nyaris sama sini ya. Ini mendekati ya. Mendekati berapa ini? Ini mendekati 1. Nah, ini mendekati 1, ini mendekati 1. Makanya ini nilainya ini adalah 1. Nah, nanti ini jadi teorema ya. Jadi teorema begini. Limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Nah, ini jadi konsep dasar nanti ya. Membuktikannya dipakai ini ya. Bisa juga membuktikan ini dengan teorema Apit ya. Bisa dengan luas segitiga. Tapi dengan tabel ini sudah menunjukkan bahwa limit X mendekati 0 sin X per X itu 1 ya. Nanti ini jadi rumus singkat, rumus cepat untuk menyelesaikan nilai limit ya. Yang perlu diperhatikan juga, perhatikan penulisan limit ya. Lihat limit X menuju 0. Nah, ini yang benar ya. Jangan tulis begini. Limit terus di sini X menuju 0, terus sin X per X. Nah, ini salah, ini penulisan yang salah ya. Penulisan yang salah. Oke, sekarang contoh yang kelima ya. Limit X menuju Pi cos kuadrat X tambah 1 per cos X tambah 1. Ini kalau kita substitusi gini ya. Cos Pi kuadrat ya. Tambah 1 per cos Pi tambah 1. Oke, cari dulu. Cos Pi itu berapa? Oh, cos Pi itu min 1 ya. Kuadrat. Tambah 1 per cos Pi itu min 1 ya. Tambah 1. Oke, ingat sudut-sudut istimewa ya. Kalian harus hafal sebaiknya min 1 kuadrat 1 tambah 1 per min 1 tambah 1 0 ya. Berarti 2 per 0. Hati-hati kalau 2 per 0. Berarti ini tidak terdefinisi kan? Berarti dia pasti memiliki suatu nilai. Nah, sekarang kita cari pakai tabel ya. Sekarang coba lihat ini ya. Cos kuadrat, ini kuadrat ya, simbol kuadrat X tambah 1 ini yang di atas ya. Ini yang di bawah cos X tambah 1. Oke, kita masukkan ini. Oke, hati-hati. Tadi kan Pi ini radian ya. Pi itu 3,14 ya. Nah, ini 3,14. Jadi sebelah sininya 3,1, 3,05, 3,01, 2,99, 2,88, 2,77. Nah, sebelah kanannya 3,18, 3,22, 3,29, 3,35, 3,42, 3,5 ya. Bebas saja ya. Nggak usah sampai 10. Nah, gitu ya. Yang penting cukup minimal ada 4 kolom sini, 4 kolom. Ini 5 kolom ya. Nah, sekarang masukkan ke sini. X-nya diganti ya, cos kuadrat X ya. X-nya diganti sini. Jadi cos 2,77. Nah, coba bisa dilihat rumusnya ini ya. Ini cos D14 pangkat 2 tambah 1. Ini rumusnya, lihat ini rumusnya. Ini rumusnya semua sama. Nah, kalau yang ini rumusnya cos D14 tambah 1, ini D14 ya. D14 ya. Nah, setelah didapat nilainya, ini kita bagi ya. Yang atas ini dibagi yang bawah. Nah, hasilnya ini. Oke? Jadi saran saya pakai kalkulator ya. Hati-hati pakai kalkulator. Kalau yang sudah bisa paham, ada yang sudah pakai Excel ya. Sekarang kita lihat nilainya nih, 2,7 ya. 5,56, 27, 172, 229, 475. Ini 2310 ya. Terus yang ini berapa ini? Ini 279, ini 6. Nah, semakin lama semakin besar ya. Nah, ini juga semakin lama semakin besar. Berarti ini semakin lama semakin besar, ini juga semakin lama semakin besar. Berarti di sini jawabannya adalah tak hingga positif. Ya kan? Nah, ini mendekati, tidak mendekati suatu nilai, tapi dia semakin besar ya. Ini semakin besar ke atas, semakin besar positif. Ini semakin besar positif. Ya.
kalau dibuatkan tabelnya kemungkinannya begini ya. Nah, ini misalkan ini P-nya 3,14 ya. Dari sini ke sini ke sana terus ke atas ya. Ini P-nya, batas P-nya ya. Ini juga ke atas, sama-sama ke atas ya. Nah, jadi nilainya adalah tak hingga positif. Oke, jadi dengan tabel ini menunjukkan bahwa nilai limit cos kuadrat X tambah 1 dan per cos X tambah 1 itu adalah tak hingga positif. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.